Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para sedulur, saudaraku yang berbahagia dimanapun kalian semua berada, saat ini kita sudah berada di tanggal 14 Rajab 1445. Kurang lebih setengah bulan lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Sya'ban, sangat dianjurkan tanpa ada perbedaan pendapat berkaitan dengan kesunahan puasa di bulan Sya'ban. Seluruh ulama sepakat puasa di bulan Sya'ban sangat dianjurkan. Ada perbedaan, namun tidak berkaitan dengan kesunahan puasa di bulan Sya'ban, melainkan perbedaan pendapat itu muncul setelah separuh Sya'ban. Apakah sudah tidak boleh berpuasa ataukah masih boleh berpuasa? Di situ bedanya. Bahwa puasa di bulan Sya'ban itu sangat dianjurkan, tidak ada perbedaan pendapat. Ada beberapa hadis yang harus kita perhatikan, yang harus kita telaah ketika kita berbicara mengenai kesunahan puasa di bulan Sya'ban. Hadis yang pertama, an Abi Salamata radhiyallahu anhu anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsathu qalat lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aksara min Sya'bana fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 1970, Imam Muslim 2778, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Ini redaksi Imam Bukhari dari Abi Salamah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan hadis kepada Abu Salamah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aksara min Sya'ban. Nabi tidak pernah melaksanakan puasa sunnah di bulan-bulan 11 bulan sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Di luar Ramadan, bulan yang paling banyak digunakan untuk berpuasa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan informasi dari Siti Aisyah ini, adalah bulan Sya'ban. Berapa banyak Rasulullah puasa di bulan Sya'ban? Kata Siti Aisyah, fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Sesungguhnya Nabi puasa di bulan Sya'ban itu setiap hari Sya'ban, selama Sya'ban. Ini redaksi Imam Bukhari. Ada perbedaan dengan redaksi Imam Muslim. Redaksi Imam Muslim, kana yasumu Sya'bana kullah,
kana yasumu Sya'bana illa qalilan. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban itu setiap hari-hari bulan Sya'ban. Beliau puasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja yang tidak beliau puasakan. Jadi redaksi Imam Muslim, Nabi puasa di bulan Sya'ban sepanjang hari-hari bulan Sya'ban. Nabi puasa di bulan Sya'ban kecuali cuma beberapa hari yang tidak. Apa maksud ucapan Siti Aisyah ini? Dua kalimat. Nabi puasa di bulan Sya'ban sepanjang bulan Sya'ban. Nabi puasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja yang beliau tidak puasa. Ada penjelasannya dari para ulama sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau Imam An-Nawawi rahimahullah menukil penjelasan dari para ulama. Kata beliau, qala al-ulama'u al-lafdus tsani mufassirun lil awwali wa bayanun. Ucapan Siti Aisyah di redaksi Imam Muslim, ucapan yang kedua itu sebagai mufassir, sebagai penjelasan, sebagai bayan dari kalimat yang pertama. Kalimat pertama, redaksi Imam Muslim, kata Siti Aisyah, kana yasumu Sya'bana kullah. Nabi puasa di bulan Sya'ban itu sepenuh hari-hari bulan Sya'ban. Makna sepenuh ini bukan 29 atau 30 hari Nabi puasa semuanya, bukan. Di kalimat kedua itu dijelasin, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi puasa Sya'ban hampir sepenuh bulan, hampir sepenuh hari-hari bulan Sya'ban, kecuali beberapa hari saja yang tidak. Nah, beberapa hari yang tidak ini bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di depan. Karena itu penjelasan lebih jauh yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu', kata beliau, li'anna muradaha bikullihi ghalibuhu. Yang dimaksud semua hari-hari Sya'ban adalah mayoritas hari-hari Sya'ban Rasul puasa. Mayoritas hari-hari Sya'ban Rasul puasa, tidak sebulan full, tidak. Ada yang berpandangan wakila kana yasumuhu kullahu fi waqtin wa yasumu ba'dahu fi sanatin ukhra. Nabi kadang tahun ini bulan Sya'ban full 1 bulan puasa. Tahun berikutnya sebagian bulan Sya'ban tidak full. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua, wakilah ada juga yang menyimpulkan kana yasumu taratan min awwalihi wa taratan min wasatihi wa taratan min akhirihi. Nabi kadang puasa Sya'ban dari awal, kurang beberapa hari beliau berhenti. Kadang puasa dari belakang, mulai puasa dari akhir, dari udah separuh Sya'ban baru mulai puasa. Kadang beliau puasa sudah di bagian akhir Sya'ban. Yang jelas, kesimpulan dari hadis Siti Aisyah tadi, hari-hari Sya'ban banyak digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadah puasa. Wala yukhli min husyai'an bila siyamin. Rasul tidak pernah mengosongkan bulan Sya'ban tanpa berpuasa sedikit pun.
Ini kesimpulan para ulama yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Rasulullah tidak pernah mengosongkan bulan Sya'ban tanpa melaksanakan puasa. Kenapa sih Rasul kok demikian serius mengerjakan puasa di bulan Sya'ban? Sampai tadi Siti Aisyah mengatakan nggak ada bulan-bulan selain Ramadan yang paling banyak digunakan untuk berpuasa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali bulan Sya'ban. Kenapa? Masih di kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, wa qila fi takhsisihi Sya'bana bi kasrati siyam li'annahu turfa'u. Rasul mengkhususkan bulan Sya'ban banyak melakukan puasa karena di bulan itulah amal ibadah manusia, kalender tahunan diangkat oleh malaikat untuk dihadapkan kepada Allah. Kalender pekanan, kalender mingguan, amal ibadah kita diangkat oleh Allah setiap hari Kamis. Diangkat oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah setiap hari Kamis. Itu kalender per pekan. Sedangkan kalender per tahun, diangkatnya amal ibadah kita secara keseluruhan, diangkat oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah, itu setiap bulan Sya'ban. Itu salah satu alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian serius memanfaatkan bulan Sya'ban untuk memperbanyak puasa. Saudaraku yang berbahagia, hadis kedua yang juga harus kita jadikan pertimbangan ketika kita akan melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dalikal yaum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 1914 dan Imam Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini. Jangan sekali-kali kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Ramadan kurang 2 hari nih kita puasa. Sya'ban tanggal 28, 29 atau Sya'ban tanggal 29 kita puasa. Di hadis ini oleh Rasul dilarang. Jangan kamu dahului Ramadan dengan mengerjakan puasa 2 atau 1 hari di akhir Sya'ban. Larangan ini tidak berlaku mutlak. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmahu, kecuali seseorang yang rutin puasa. Rutin puasa sebelum itu sudah rutin. Misal puasa Senin, Kamis. Pas hari Kamisnya jatuh di tanggal 29 Sya'ban. Besoknya Ramadan, silahkan dia tetap puasa. Jadi yang dilarang puasa oleh Rasul di 1-2 hari sebelum Ramadan, yang dilarang oleh beliau adalah kita-kita yang nggak terbiasa melaksanakan puasa sunnah. Begitu akhir Sya'ban, Ramadan kurang 2 atau kurang 1 hari, kok mendadak kita puasa sunnah, itu dilarang oleh Rasul. Bahkan larangannya ini larangan haram. Larangan halal. Ini seluruh ulama sepakat ini. Buat kita yang sudah terbiasa puasa sunnah, Senin Kemis,
jatuh hari Senin atau hari Kamisnya di hari terakhir Sya'ban tanggal 29, silahkan tetap puasa, nggak ada masalah. Paham ya? Lalu hadis ketiga yang harus kita pertimbangkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana nisfu min Sya'bana fa amsiku 'anis shaumi hatta yakuna Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata beliau, sanad hadis ini sahih sesuai syarat Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana nisfu min Sya'bana, apabila sudah masuk separuh Sya'ban. Sya'ban sudah masuk separuh, lewat separuh memasuki separuh kedua, fa'amsiku anis shaum, kalian semua tahan diri, jangan lagi mengerjakan puasa hatta yakuna Ramadan, sampai datang Ramadan. Riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, idan tasofa Sya'banu fala tasumu, jika Sya'ban sudah memasuki separuh kedua, kalian jangan puasa. Hadis dengan redaksi yang kedua ini, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih. Jadi dua hadis yang barusan ini, jika Sya'ban sudah separuh, tahan dirilah, jangan puasa. Jika Sya'ban sudah separuh, jangan puasa. Ini hadis ini diperselisihkan status kesahihannya. Ulama yang menganggap hadis ini tidak sahih, ulama yang menilai hadis ini dhaif, maka mereka tidak memakai hadis ini. Mereka memakai hadis pertama dan kedua, bahwa buat siapapun yang tidak terbiasa mengerjakan puasa sunnah, 1-2 hari sebelum Ramadan itu sudah tidak boleh puasa. Sedangkan para ulama yang menilai hadis ketiga dan keempat ini sahih, otomatis mereka menjadikan hadis ini sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa puasa yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang tidak terbiasa puasa sunnah adalah mulai separuh kedua bulan Sya'ban sampai datang Ramadan. Itu tidak boleh puasa. Puasanya haram. Begitu masuk separuh Sya'ban sampai datang Ramadan, orang yang nggak terbiasa puasa sunnah, kok dia puasa sunnah saat itu, puasanya haram. Di antara ulama yang menilai bahwa hadis ketiga dan keempat ini sahih, dan lalu mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil, di antaranya Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syato' Ad-Dimyati, wafat tahun 1302 Hijriah, dalam kitab Hasyiah I'anatut Talibin. Beliau Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syato' Ad-Dimyati rahimahullah menulis, qauluhu wa kadza ba'da nisfi Sya'ban. Ucapan musannif Fathul Mu'in Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i rahimahullah, wa kadza ba'da nisfi Sya'ban, demikian juga sesudah separuh Sya'ban. Maksud ucapan beliau, wa kadzalika yuhramus shaumu ba'da nisfi Sya'ban, demikian juga diharamkan puasa sunnah sesudah separuh Sya'ban.
diharamkan puasa sunnah sesudah separuh Sya'ban, lima sahha min qawlihi idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Dasarnya sabda Nabi, jika Sya'ban sudah separuh, maka janganlah kalian berpuasa. Jadi ulama yang menilai hadis jika Sya'ban sudah memasuki separuh kedua, jangan puasa. Ulama yang menilai hadis itu sahih, mereka menjadikan itu sebagai dalil. Buat orang yang tidak terbiasa puasa sunnah, Sya'ban begitu lewat 15 kok dia baru puasa sunnah, puasanya haram. Syarat haramnya, haram puasa separuh Sya'ban itu berlaku malam yasilhu bima qablah. Jika puasa sunnahnya baru mulai saat itu, tidak diawali sebelum separuhnya. Jadi tempat diharamkannya puasa sesudah separuh Sya'ban, malam yasil somama ba'dan nisfi bima qablahu. Jika puasa yang dia lakukan sesudah separuh Sya'ban itu tidak bersambung dengan sebelumnya. Kalau dia sebelum separuh sudah puasa sunnah, katakanlah awal Sya'ban dia puasa 1-2 Sya'ban puasa, 3-4 enggak, 5-6 puasa, 7-8 enggak, itu boleh dia lanjutkan sampai akhir bulan Sya'ban. Haram puasa sesudah separuh Sya'ban buat kita-kita yang sebelum separuh enggak puasa sunnah. Tiba-tiba begitu masuk tanggal 16 Sya'ban kok baru mulai puasa, itu yang haram, puasa sunnah. Atau haram juga awalam yuafik adatahu, puasa dia lakukan sesudah separuh Sya'ban itu tiba-tiba. Jika dia udah kebiasaan puasa Senin Kemis, lalu separuh Sya'ban itu ada Senin Kemis, silahkan bebas dia lakukan terus, boleh dia lakukan. Atau puasa sesudah separuh Sya'ban juga haram awalam yakun an nadrin, jika puasanya itu bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib, apakah itu puasa nazar atau puasa qadha, atau puasa qadha, atau puasa membayar kafarat denda karena melanggar sumpah. Puasa wajib apapun jenisnya, apakah nazar, qadha atau bayar sumpah, denda melanggar sumpah, itu boleh tetap dilakukan meskipun sudah separuh Sya'ban. Fa in kana kadzalika fala hurmata. Jika puasa yang dilakukan sesudah separuh Sya'ban itu bukan puasa sunnah, bukan puasa yang tiba-tiba sebelumnya dia tidak puasa, melainkan puasa wajib, atau memang dia punya kebiasaan mengerjakan puasa sunnah berlanjut, itu tidak haram, tetap sunnah. Qadha tetap wajib hukumnya, didasarkan hadis pertama tadi, la taqaddamu, hadis kedua, jangan kamu dahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari kecuali. Saudaraku yang berbahagia, jadi Rasulullah sangat menekankan puasa di bulan Sya'ban. Setiap bulan, hari-hari yang paling banyak digunakan puasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bulan Sya'ban. Kenapa? Karena pada bulan itulah kalender tahunan seluruh amal ibadah kita oleh malaikat diangkat, dihadapkan kepada Allah. Karena itu, rencanakan sebelum Sya'ban tiba, rencanakan kita untuk puasa di bulan Sya'ban. Syukur-syukur kalau mulai saat ini, ketika saat ini kita masih ada di bulan Rajab, kita puasa sunnah.
Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nanti begitu masuk Sya'ban, Senin, Kamis itu tetap boleh kita jalankan terus, walaupun Kamisnya atau Seninnya jatuh di akhir bulan Sya'ban. Paham? Semoga bisa difahami. Kalau tak ada perbedaan berkaitan dengan separuh Sya'ban, buat mereka yang tidak terbiasa puasa sunnah, boleh puasa atau tidak? Perbedaan itu karena status hadisnya yang diperselisihkan. Sebagian ulama menilai hadis itu dhaif, yang karena itu mereka tidak menjadikan hadis itu sebagai dalil. Sebagian yang lain menilai hadis itu sahih, yang karena itu mereka menjadikan hadis itu sebagai dalil. Siapapun yang tidak terbiasa mengerjakan puasa sunnah sebelum Sya'ban, begitu masuk separuh Sya'ban, dia tidak boleh tiba-tiba mengerjakan puasa sunnah. Bahkan tidak bolehnya itu tidak boleh haram. Haram menurut sebagian ulama. Menurut yang lain bukan haram, tapi makruh. Tidak sampai tingkatan haram. Dalam mengkaji agama, ketika hadis diperselisihkan, lebih baik kita tidak terlalu saklek memegang yang kita yakini. Kita meyakini separuh Sya'ban nggak boleh puasa, dasarnya hadis itu silahkan. Tapi jangan menyalahkan saudara kita yang menganggap hadis itu dhaif, karena itu mereka tidak menjadikan hadis itu sebagai dasar pertimbangan menyimpulkan hukum. Ya mereka harus dimaklumi. Harus dimaklumi. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam melaksanakan seluruh hal yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Lebih penting dari itu, semoga Allah tetap jaga akidah kita, keislaman kita, keimanan kita tetap lurus. Karena harus diingat, meskipun seseorang itu rajin ibadah, rajin mengerjakan sholat sunnah, rajin mengerjakan puasa sunnah, tidak jaminan dia akidahnya, tidak jaminan keislamannya tetap lurus. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.